Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk menjalankan segala tugas-tugas kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Tak lupa kami selalu mendoakan para pemirsa semuanya agar kiranya tetap dalam kesehatan serta dilancarkan segala urusannya, dilampahkan hati dan rizkinya, terhindar dari wabah Covid, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah syarat sah kalimat syahadat. Namun sebelumnya kami memohon subscribe-nya, like, share, serta komen. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari pembahasan-pembahasan serta update di channel peradaban ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki apabila manusia berkeinginan mendapatkan syahadatnya secara benar sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Antara lain, yang pertama, manusia harus memahami maknanya atau al-ilm. Islam adalah agama bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Memilih Islam sebagai agama tidak boleh karena terpaksa ataupun ikut-ikutan atau taklid. Memilih Islam harus didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang benar. Islam bukan agama taklid. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguh telah nyata antara yang benar dan yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Oleh karena itu, tidak sah syahadat seseorang jika tidak didasarkan kepada pemahaman yang benar terhadap maknanya. Memilih Islam sebagai agama tidak boleh seperti memilih kucing dalam karung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Syarat syah bersyahadat yang kedua adalah manusia harus meyakini dengan sepenuh hati atau al-yaqin. Memahami makna syahadat tanpa disertai dengan keyakinan tidak akan berarti apa-apa. Betapa banyaknya orang yang hafal bacaannya, fasih ucapan lidahnya, faham artinya, tetapi hatinya tidak benar-benar yakin. Sama halnya dengan kaum orientalis. Mereka bukan tidak paham terhadap kebenaran Al-Quran, bahkan mereka sangat paham. Akan tetapi di dalam hati mereka tidak dapat menerima kebenaran Islam tersebut. Orang-orang seperti ini, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Islam sekalipun mereka faham. Iman itu hanya dianggap benar bila disertai dengan keyakinan
yang tulus dari dalam lubuk hati, serta tidak disertai dengan keraguan-raguan sedikit pun terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguh hanyalah orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kemudian dia tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sedikit saja terdapat keraguan-raguan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka syahadatnya telah ternoda dan pengaruhnya akan sangat besar terhadap amal-amal berikutnya. Sedangkan syarat syahadat yang ketiga yaitu menerima atau sepakat atau al-qabul. Selain mengucapkan kalimat syahadat, seseorang harus terlebih dahulu menerima dan menyepakati secara bulat segala akibat yang timbul dari syahadatnya. Ia harus siap untuk dipimpin dan diatur menurut ketentuan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan ini sangat penting agar tidak terjadi kemunafikan di kemudian hari. Lisannya mengatakan ya, tetapi hatinya menolak. Sikap seperti ini tentu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Syarat syahadat yang keempat adalah membenarkan dengan perbuatan atau asyidik. Syahadat belum dianggap benar sebelum terbukti kebenaran persyaratannya yang dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Alangkah mudahnya kalau tuntutan itu hanya sekedar ucapan saja tanpa disertai pembuktian nyata. Kebenaran syahadat baru akan terbukti kebenarannya apabila telah melalui ujian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala belum dapat mengakui syahadat seseorang sebelum terbukti lolos dari ujian. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kebenaran syahadat baru terlihat setelah orang yang bersangkutan membuktikannya melalui karya nyata, yaitu beramal soleh sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imani fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum say'a
innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syarat syahadat yang kelima adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau al-ikhlas. Keikhlasan merupakan kunci utama seluruh amal ibadah. Syahadat yang diucapkan harus semata-mata dimotivasi oleh dorongan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan syahadat yang dilakukan karena ingin menikahi kekasihnya yang muslim. Bukan pula syahadat yang dilakukan karena lingkungannya masyarakat Islam. Dan bukan pula syahadat formalitas karena yang sering dilakukan ketika menjelang akad nikah. Tetapi syahadat yang lahir dari ketulusan hati yang paling dalam untuk memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Syahadat yang dilakukan tanpa diiringi keikhlasan hati, maka akan menjadi batal dan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri dalam melaksanakan din atau agama. Dan syarat sah syahadat yang keenam adalah ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ar-ridha. Setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat, ia mesti ridha terlebih dahulu terhadap ucapannya. Artinya, ia rela menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia rela diatur dengan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia rela terhadap keputusan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan ini ditunjukkan dengan sikap pasrah dan berserah dirinya terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mengingat pentingnya syahadat dalam kehidupan kita, sudah selayaknya setiap muslim tidak berpuas diri hanya dengan status formal keislamannya, tanpa berusaha meningkatkan bobot kualitas syahadatnya. Kualitas keislaman seseorang sangat dipengaruhi sejauh mana kualitas proses lahirnya kesadaran syahadatnya. Karena itu, setiap muslim harus senantiasa memperbaharui dan meningkatkan bobot syahadatnya itu dengan membersihkan penghalang-penghalang syahadatnya, serta meningkatkan ilmu dan amaliyah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaharui syahadat kita dan meningkatkan bobot kualitasnya sebanyak 5 kali dalam 1 hari 1 malam, yaitu setiap duduk tasyahud dalam sholat wajib yang 5 waktu. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.